Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi, upacara pemberkatan nikah Nufirman dan Maria. Mempelai berdua, Bapak Mama Saksi, serta seluruh keluarga yang berbahagia, selamat pagi. Selamat datang dan semoga rahmat serta damai kasih Allah selalu beserta kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami, Nufirman dan Maria. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon sudilah Romo meresmikan dan menubuhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Romo kami haturkan limpah terima kasih. Terima kasih. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkat-Nya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan kita. Hari ini menjadi sebuah peristiwa yang istimewa. Hari ini menjadi satu hal yang tentunya tidak akan pernah dilupakan oleh Firman dan Maria. Perjalanan cinta kedua saudara kita ini akhirnya harus dibawa ke depan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala cinta dan
dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Kita sekalian yang hadir adalah saksi-saksi cinta dari perjalanan kedua kasih kita ini. Apa yang telah mereka janjikan juga adalah apa yang telah diikat oleh Tuhan sendiri. Maka marilah saudara dan saudara menerima yang terkasih di dalam Kristus. Di awal daripada Ekaristi yang penuh syukur dan penuh cinta sebagai insan manusia yang lemah dan terbatas. Terlebih dahulu, marilah kita mengangkat diri di hadapan Tuhan. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah mencipta dan menebus kami, Engkau telah memutuskan ciptakan
Semoga kedua mempelai Novir teman dan Maria semakin menghayati hidup perkawinan dalam suka dan duka hidup mereka. Demi Yesus Kristus Putra dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam Kejadian, Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiriat Arba, yaitu Edom di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orangnya, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanah ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hamdanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku dapat mengambil sumpahku. Demi Tuhan Allah yang punya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakmu di antara wanita di negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakmu. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakmu kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan berkata kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang gurun itu menuju kita?" Jawab hamba itu, "Dialah Tuanku." Lalu Ribka menegakkan kelebuknya dan melambungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya.
mencintai Debra hingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan kami, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasih, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga besar dari Iman dan Maria, pemuda, anak-anak, dan secara khusus Iman dan Maria.
diri dan serbuk sari tertinggal di kakinya. Tanpa ia sadar, dia membantu bunga untuk melakukan penyembuhan, dan dari perjumpaan itu kelak biji akan tumbuh, dan biji ketika jatuh ke tanah dia menjadi tanaman baru. Saya sadar ternyata bunga tidak berguna untuk dirinya sendiri. Dia menggarap agar dia bisa memberi, dan pemberiannya itu menghasilkan kehidupan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Ia tidak tahu lubang mana yang datang, tapi dia memilih untuk mengarah indah, mengundang orang untuk datang mengisap sekitarnya, mengisap lalunya. Saya kira ada yang membuat firman jatuh cinta dengan Maria. Begitu pula sebaliknya, ada yang membuat Maria jatuh cinta dengan Firman. Dan mungkin tidak semua orang tahu, tidak semua orang melihat sisi yang dicintai oleh masing-masing. Kalau bagi saya, kalau ditanya kenapa menyukai, ya perempuan. Kalau ditanya kenapa dia menyukai Firman, karena saya itu seperti itu. Kehidupan pernikahan itu kadang seperti itu. Kita harus memberi. Dengan memberi, kita menjadi bertumbuh. Kalau kita hanya untuk mencari untuk diri sendiri, maka pernikahan sebenarnya sudah mati sejak saat itu. Bacaan pertama, pernikahan ada buat kejadian. Pertama, wafatnya Sarah yang membuat Abraham dan Ishak sedih. Yang kedua adalah pernikahan Ishak. Ini saya pikir juga secara simbolik menggambarkan situasi baru daripada Ishak yang sedang sedih karena kehilangan ibunya, Negev artinya karena ini. Namun justru di titik itulah Allah mempertemukannya dengan Ribka, seorang perempuan yang juga sedang meninggalkan kampung halamannya dan datang dengan iman penuh keberanian. Bisa saja kalau itu Ribka tidak mau datang, mungkin bisa sudah sedih, bukan dari kawah, bukan dari pesta, tapi dulu di sela-sela duka dan kesedihan. Dan itu adalah tanda bahwa Allah tidak hanya hadir dalam momen-momen berbahagia kita, tapi juga bisa hadir dalam momen-momen kehilangan. Dan di saat Dia menunjukkan kasih, Dia menunjukkan kasih tidak pilih-pilih. Kita mungkin justru saya pikir di momen-momen saat kita merasa susah, di saat momen-momen kita merasa tidak ada harapan, semua pintu tertutup pada kita. Momen-momen itulah di mana kita bisa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Begitu pula pernikahan. Ia tidak dimulai dari kenyamanan, tidak selalu memang, tapi dari keberanian, dari dua jiwa, dari iman dan ria itu bertemu, saling membuka diri untuk bertumbuh. Lalu dalam Injil kita dipertemukan dengan satu sosok bernama Matius. Dia seorang penunjukan. Secara simbolik mau ditunjukkan bahwa dia ini orang yang dijauhkan, dia orang yang tidak layak, dia orang yang tidak dipilih manusia, bahkan oleh Tuhan sekansanya sendiri dianggap sebagai seorang penyahat. Kalau dia di Indonesia dan Soeharto, dia ikut PKI. Namun Yesus melihat dia dan dengan satu kata sederhana, ikutlah aku. Yesus tidak menuntut pertobatan dulu. Ia lebih memilih, dia lebih dahulu memilih dan mengasihi. Kemudian lahirlah pertobatan dari Matius. Ketika orang Farisi berprotes pada Yesus, Yesus berkata, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan bersamaan. Artinya kasih Allah tidak bersyarat. Ia mengasihi dulu baru mengubah. Ia memilih manusia bukan karena kita layak, tapi karena kasihnya setia terhadap dirinya sendiri. Allah adalah kasih. Dan ini adalah fondasi dari pernikahan Kristiani.
suami dan istri dipanggil bukan untuk saling menuntut kesempurnaan, tetapi untuk saling mengasihi dan bertumbuh bersama. Meskipun masing-masing masih membawa luka, membawa kekurangan, dan pasti punya sisi-sisi gelap. Romo, saudara-saudari, keluarga, orang muda, anak-anak yang terkasih, Maria dan Firman. Pernikahan bukan tentang dua pribadi yang sempurna lalu bertemu, karena kalau sudah sempurna mau buat apa lagi. Tapi tentang dua orang yang terbatas untuk memilih, meskipun terbatas tetap memilih untuk bersama. Tujuan utama pernikahan adalah membangun kesejahteraan suami istri. Itu yang pertama dan utama. Kalau misalnya Tuhan berkehendak untuk diberi anak, ya itu berarti kita harus terbuka untuk itu dan untuk memelihara anak. Untuk sampai ke sana, setiap pasangan harus berani dan menemukan dan menghargai hal-hal baik dari pasangan. Saat ini yang besar. Banyak kali pertemanan kita membuat kita tidak mau lagi, bahkan tidak mau lagi untuk melihat sisi-sisi baik yang masih ada dalam diri pasangan kita, sehingga yang baik juga jadi buruk, yang buruk itu mungkin jadi musuh. Misalnya Firman anak bunga untuk Maria, tapi di mata Maria itu mungkin jadi teman. Kalau misalnya Maria masak opor untuk Firman, karena benci, opor itu berubah jadi air panas untuk mendekati. Itu salib itu bisa jadi adalah pasanganmu, bisa jadi adalah sifat-sifat buruknya, bisa jadi adalah masa lalunya, atau mungkin ketidaksempurnaannya. Tapi jika kamu sadar bahwa Allah pun menerima dan memakai manusia yang berdosa, maka kamu pun akan mampu untuk menerima pasanganmu apa adanya, bahkan di saat badai kehidupan datang menerpa. Bukan berarti kita bicara tentang memaklumi dosa, memaklumi kelemahan, memaklumi kelalaian, tapi berarti mengasihi dengan kesadaran bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kedua, setia untuk menjadi kamu, dan kesetiaan itu berdasarkan cinta kasih. Cinta kasih itu harus kamu hidupi dalam keluarga. Maka dalam pernikahan jangan mudah untuk meninggalkan susah-susah. Jangan hanya mencari enak sendiri, bukan seperti lebaran. Kalau lebaran jangan sebutkan itu dia mestinya dengan berkesabaran, semua. Tapi dia telah berlaku, dia mengasih saran suka anak-anaknya itu. Lalu jangan mudah jatuh untuk ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita lihat yang nyata saja apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap dari bangun pagi sampai malam istirahat malam. Sebab apa yang begitu orang? Setiap manusia ini bisa berdosa dan bisa bertobat. Memang tidak ada kalau berusaha untuk mengulangi itu. Lalu bertumbuhlah bersama sebagai manusia yang sebagai orang beriman. Otak manusia mencari apa yang kita pikirkan, apa yang kita cari akan pergi, dan apa yang kita bawa akan datang. Jika pikiran kita menuju pada hal negatif, maka yang kita ketemu setiap hari hanya hal negatif. Jika kita pikirkan hal positif, maka masih mungkin kita menemukan hal-hal yang positif. Dan selalu ingat, Allah mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah memang setia. Seperti bunga yang mengagumkan untuk dirinya sendiri, dan seperti lebah yang membawa kehidupan melalui nektar, pernikahan pun harus menghasilkan buah. Jika kamu telah memilih untuk berbunga, mesti kita selalu nyaman dalam hidup. Amin. Terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua mempelai yang terkasih, sebelum perkawinan Anda berdua diresmikan, terlebih dahulu Anda berdua diperkenankan memohon restu kepada orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda di hari-hari mendatang.
Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepada kami sebagai buah cinta perkawinan kami. Kami telah melahirkan, menjaga, dan memelihara mereka hingga menjadi dewasa, dan kini di hadapan-Mu kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki upacara perkawinan dari kedua mempelai. Dalam upacara ini, kita akan mendengar janji setia kedua mempelai, serta menyaksikan mereka meresmikan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Mempelai berdua, Bapak Mama Saksi, anggota keluarga serta umat beriman yang terkasih. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua mempelai untuk saling mengingatkan diri satu sama lain. Karena itu kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kedua mempelai untuk menikah. Bapak Mas Kore yang terhormat, sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai pengantin. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak bebas kami berdua. Terima kasih. Saudara berdua kini hendak meresmikan perkawinan di hadapan pejabat gereja, keluarga, dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan menemukan saudara berdua agar sanggup saling mencintai dengan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Akan tetapi sebelumnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Mama Saksi ikhlasan hati kedua mempelai untuk menikah. Para saksi yang terhormat, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini, dan apakah tiada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami
Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi, orang tua, dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah menceraikan manusia. Saudaraku yang terkasih, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Eka Tersia Trianti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepada dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudariku terkasih, kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Firmanlah ia, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga wajah saudari selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara-saudari yang diresmikan dalam perayaan yang suci ini menjadi bagi saudara dan saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Sekarang nyatakanlah cinta saudara dan saudari. Saudara dan saudari, seluruh keluarga besar dan sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, dengan resmi Gereja Katolik menyatakan bahwa Firman dan Maria telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Saya menyerahkan santunan kitab suci ini sebagai lambang bahwa gereja mewariskan kepada mereka apa yang ternilai untuk bekal kalian yang bersama hidupmu, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga iman akan salib dan firman Tuhan memberi harapan dan kehidupan pada saat hidup menjadi sukar, membesarkan hati kalian di kala duka, dan membangkitkan semangat cinta sejati di saat kesusahan. Dan semoga berkat Rosario yang kudus ini Anda berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Kristen. Perjanjian di hadapan Allah dan di hadapan kita sekalian. Marilah kita
yang telah mengikat perjanjian nikah di hadapanmu. Timpakanlah berkat-Mu agar mereka dapat menghayati hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdampar dalam kesusahan, melainkan senantiasa mau berkokoh dengan iman, harapan dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini kami mendoakan secara khusus almarhum Bapak Julianus Rahia yang telah meninggal. Semoga Kau beri tempat yang layak dalam rumah-Mu. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai-Mu bagi pastor, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang ada, agar mereka selalu berada dalam perlindungan. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang kami terima, sehingga kami Kau perkenankan bersatu dalam sakramen perkawinan yang indah dan suci ini. Semoga cinta yang telah kami bina selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa datang. Ya Allah, selanjutnya kami mohon, sudilah Kau limpahkan berkat-Mu kepada orang tua, Bapak Mama Saksi, sanak saudara, dan sahabat-sahabat yang telah membimbing kami dengan tulus hati, sehingga kami dapat mencapai hari yang bahagia ini. Marilah kita mohon.
Kristus Tuhan dan pengantar. Doakanmu ya Tuhan, kami persembahkan roti dan anggur hasil usaha kami. Kami runjukkan dengan segenap hati sebagai tanda syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami runjukkan, ungkapan syukur, lambang hidup kami, semoga berkenan di hadirat-Mu. Ungkapan syukur, lambang hidup kami, semoga berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah ya Tuhan karya dan bakti kami, agar berkenan di hadirat-Mu. Suka dan duka, cinta dan riang hati, kami serahkan padamu. Persembahan yang kami runjukkan, ungkapan syukur, lambang hidup kami, semoga berkenan di hadirat-Mu. Ungkapan syukur, lambang hidup kami, semoga berkenan di hadirat-Mu. supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan dan Allah kami, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarganya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Tuhan
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah menguatkan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Hieronymus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga yang Tuhan akan kedua hamba-Mu, Firman dan Maria, yang telah mengantar sampai pada penerimaan sakrament perkawinan ini. Semoga dengan sakrament dan rahmat-Mu senantiasa mereka berdua dalam perjalanan kehidupan mereka dan keistimewaan dalam perjalanan hidup mereka berdua. Berkati dan juga sertai orang tua kepada organisasi serta keluarga besar dan mereka besar untuk Tuhan kasih sayang. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal yang dalam keadaan mati, dan semua yang telah berpulang dalam iman, dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dengan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal dan tidak dihanyutkan oleh air bah. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, agar amat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Saudara dan saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita sekalian sampai pada hidup yang kekal. Amin.
bersama di dalam cinta dan berbakti kepada sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Almarhum Bapak Yohanes Laya bersama dengan keluarga, Bapak Tarsi dan Mama bersama seluruh keluarga. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kami yang setulus-tulusnya kepada Pastor Prof. Soe yang telah menerima permohonan anak-anak kami untuk diproses dalam tata cara ajaran agama Katolik untuk diberkati, dan hari ini lewat Romo Ape, Romo Ewa, Pater Eklitus telah memberikan berkat kepada anak-anak kami. Terima kasih untuk semua ini. Yang berikut kami juga atas nama kedua keluarga menyampaikan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, di mana kita sudah hadir dan mendukung proses pemberkatan nikah kedua anak saudara kami. Sekali lagi terima kasih, dan kehadiran kita menambah kekuatan iman di dalam perjalanan hidup keluarga baru ini. Bahagia dan juga Bapak dan Bapak saksi. Profesiat juga untuk Bapak dan Bapak saksi karena ini pasangan pengantin pertama yang kemudian dipilih menjadi saksi. Mudah-mudahan Bapak dan Bapak saksi mampu memberikan teladan, nasihat, dan contoh yang baik untuk perjalanan kedua kekasih kita ini. Kita berharap bahwa apa yang telah mereka janjikan ini mampu mereka tunjukkan untuk kita sekalian, karena yang susah bukan jatuh cinta, yang susah itu membangun cinta. Dan inilah yang harus ditunjukkan oleh pasangan suami dan istri di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Terima kasih juga untuk kita sekalian yang hadir dalam menjadi saksi atas ikatan kasih dan cinta, firman dan rahim. Kami yang baru menikah, teman-teman OMK, mudah-mudahan juga mampu menunjukkan dan memilih jodoh yang tepat. Kemarin dalam pesan Hari Orang Muda ketika ada di bersama teman-teman orang muda di OEK, Romo selalu berpesan bahwa carilah pasangan itu di dalam gereja, bukan cari pasangan di dalam pesta. Karena cinta sejati itu tumbuh bukan dari dalam lampu, tetapi dari dalam iman. Di tempat pesta mungkin pasangan tahu cara membuatmu terus bersenang-senang, tetapi di dalam gereja pasangan tahu membawa masa depan bersama. Dan ini yang harus kami tegakkan dalam perjalanan kehidupan kami untuk memilih pasangan yang sesuai. Dan kita yang susah pastor bagi semua. Dan akhir
Oke. Saksi. Semoga kita sekalian perjalanan kehidupan kita, terutama perjalanan kehidupan rumah tangga Novia dan Maria, doa-doa mereka, segala hal yang mereka usahakan dan mereka kerjakan dalam tugas dan pelayanan mereka, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari sekalian, dengan demikian mereka kasih pemberkatan nikah. Kami kasih kita firman dan Maria telah selesai. Yesus Kristus dan Bapa kami sekalian, Putramu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dia telah dilahirkan oleh Santa Perawan Maria dan dibesarkan oleh keluarga kudus di Nazaret. Dia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dengan hati ini kami berdua berlutut di hadapan-Mu, memohon bantuan-Mu. Semoga Engkau selalu dan di mana-mana tetap menyertai kami dan selalu memberi kami dalam membangun hidup kami. Semoga kami tetap setia dan saling